Siap, Mas Oke, Guntur. ya baik. Baik, selamat malam Mbak Martina Senjarianti. Selamat datang di sesi wawancara LPDP pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Guntur dan nanti akan ada Mas Andi Yoga yang akan menjadi pewawancara Mbak Senja pada malam hari ini. Mungkin nanti saya dan Mas Yoga akan bergantian untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan Mbak Senja menjawab baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Baik, mungkin langsung saja Mbak Senja bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Guntur, Mas Andi Yoga atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Martina Senjarianti. Saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan. Pengalaman kerja saya di 2 tahun pertama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Di spesifiknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan di Bali, dan saat ini mulai tahun 2020 hingga sekarang saya bertugas di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Baik, terima kasih Mbak Senja. Oke, langsung saja mungkin pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih Mbak Senja itu eh, harus banget melanjutkan pendidikan S2 gitu? Apakah dengan kapasitas Mbak Senja sekarang tidak dapat berkontribusi secara maksimal di Kementerian Keuangan? Baik, Mas Guntur. Jadi karena background saya adalah di kantor pelayanan pajak, di mana saya mainly itu melakukan mengkomunikasikan regulasi, kemudian mengimplementasikan regulasi kepada wajib pajak. Dan saat ini tugas saya itu banyak terlibat di dalam penyusunan kebijakan-kebijakan. Meskipun sudah banyak sekali effort yang saya lakukan, mengikuti pelatihan, mengikuti diklat, berbagai macam diklat yang disediakan oleh organisasi saya, maupun mengikuti berbagai pelatihan yang saya ikuti secara mandiri, saya rasa saya masih banyak yang harus saya pelajari karena skop yang saya pelajari tersebut cenderung mendetail, cenderung sangat teknis, sehingga saya ingin memperluas wawasan saya, dan insya Allah saya memilih Universitas Melbourne sebagai pilihan studi saya. Oke, Mbak Senja sekarang kalau boleh tahu di direktur apa tadi? Sorry. Penerimaan negara bukan pajak di PNBP. PNBP di Direktorat Iya, Jenderal Anggaran Kementerian siap. Keuangan ya. Oke, di sini sudah kan Mbak Senja bekerja di Kementerian Keuangan sudah cukup lama ya. Nah, apakah ada permasalahan-permasalahan khusus yang memang Mbak Senja lihat sebagai salah satu permasalahan utama yang men-trigger Mbak Senja sampai harus melanjutkan S2? Selain alasan yang saya sebutkan tadi, jadi saat ini saya bertugas untuk menjadi perwakilan dari Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Saya bertugas untuk menjadi PIC, mengawasi pengelolaan PNBP di salah satunya kementerian lembaga, yaitu LPP TVRI. Jadi melalui pengalaman kerja saya melihat bahwasanya LPP TVRI ini memiliki karakter yang berbeda dengan kementerian lembaga lainnya, yang mana dalam menyediakan layanannya, dia harus bersaing dengan lembaga penyiaran lain. Padahal LPP TVRI sendiri itu memiliki tugas dan fungsi yang sangat jelas melalui regulasi yang sudah ada, yaitu dia memiliki tugas salah satunya untuk menciptakan atau membuat konten yang mengedukasi masyarakat, karena itu adalah salah satu tugas mereka. Dan saya melihat di sini seharusnya pemerintah itu lebih hadir untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi LPP TVRI tersebut dapat dijalankan dengan lebih optimal, sehingga bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih mandiri, karena saat ini mereka sedang dibiayai oleh APBN, baik itu dari rupiah murni atau dari perpajakan, dan juga dari penerimaan yang mereka kumpulkan yang kemudian dikelola dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Oke, kemudian pilihannya kan University of Melbourne ya, Master of Public Policy and Management. Kalau misalnya saya lihat di Australia sendiri kan ada beberapa program Master of Public Policy, itu ada di ANU, kemudian ada UNSW yang fokus ke governance, mungkin lebih relate dengan permasalahan yang Mbak Senja tadi. Kenapa harus University of Melbourne? Karena pertama itu adalah relate dengan pendidikan saya sebelumnya, yaitu saya kan
pendidikan setelah SMA. Yang pertama yaitu dari D3 akuntansi. Saya melanjutkan sarjana, kemudian ke sarjana manajemen. Nah, kenapa University of Melbourne? Karena di University of Melbourne itu yang membuat ada program mandatory selain public policy tentunya, yaitu program manajemen. Jadi di program manajemen tersebut saya rasa inline dengan pendidikan saya sebelumnya, dan di situ saya juga akan mendapat pemahaman bahwasanya policy itu tidak hanya di formulation atau implementasinya saja, tapi kita juga harus mempelajari bagaimana dia akan mempengaruhi dan bagaimana kita memanage pengaruh perubahan tersebut kepada masyarakat. Oke. Ada profesor atau subjek-subjek tertentu nggak yang kira-kira bakal Mbak Senja ambil nanti ketika di Melbourne? Untuk subjek, karena salah satu isu yang saya ingin bahas yaitu terkait LPPTWRI yang sangat erat kaitannya dengan antara pemerintahan dengan bisnis atau business and governance, itu adalah salah satu subjek yang saya sangat tertarik untuk mempelajarinya, yaitu business and government. Karena dengan belajar hal itu, saya akan mendapat pemahaman yang bisa ketika saya kembali ke Indonesia, dapat saya gunakan dalam membuat atau menyusun peraturan pemerintah terkait non-tax revenue atau PNBP di LPP TVRI. Oke, Mbak Senja. Ini kan Mbak Senja sudah mendapatkan letter of acceptance ya dari Unimelb. Nah, jadi kalau boleh saya informasikan, biasanya sekolah-sekolah yang memang berada di negara-negara global North, jadi kayak Amerika, Australia, Inggris, itu fokus pelajarannya atau case study yang diambil itu pasti banyak mengambil case study dari negara-negara global North juga. Bagaimana pandangan mereka terhadap suatu kebijakan. Nah, sedangkan kan kita di Indonesia nih kategorinya negaranya global South ya. Jadi Asia, kemudian South Asia, Southeast Asia gitu. Nah, apakah dengan Mbak Senja bersekolah di negara yang memiliki fokus dengan negara-negara bukan negara berkembang lagi ya, negara-negara maju seperti Global North, ini akan relevan dengan isu atau permasalahan yang Mbak Senja angkat? Karena saya rasa Indonesia, meskipun saya ulang izin, meskipun Australia mungkin memiliki fokus-fokus pembahasan kebijakan di negara-negara yang maju gitu ya, namun secara geografis, dan secara geopolitik sebenarnya Indonesia dan Australia itu memiliki kedekatan yang cukup dekat gitu. Jadi kita memiliki kedekatan geopolitik dan lain sebagainya, dan saya rasa dengan kedekatan tersebut itu membuat lebih banyak similarities more than difference gitu, in my opinion. Ya seperti itu, Mas Guntur. Oke. Kalau misalnya dibilang secara geopolitik lumayan dekat, menurut Mbak Senja sendiri, sekarang kerjasama antara Indonesia dan Australia nih yang lagi hot banget apa nih? Kalau Indonesia dan Australia sendiri, sependek pengetahuan saya, jadi sama-sama tergabung di negara G20. Di mana di negara G20 tersebut saya tahu gitu ya, karena saya kebetulan terlibat di dalam penyelenggaraannya, bahwa Ibu Menteri sendiri memiliki banyak sekali agenda yang sama gitu. Misalnya dia terkait perpajakan dan terkait kebijakan lainnya. Oke. Mbak Senja ini kan PNS ya. Biasanya PNS tuh mayoritas jurusan yang diambil tuh public policy nih, kebijakan publik. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Senja itu mungkin berbeda dari pelamar-pelamar yang lain? Karena mungkin dari Kemenkeu sendiri aja mungkin ada puluhan bahkan ratusan orang yang ngambil public policy, mau itu di Australia, di Amerika, di UK, bahkan di Asia gitu. Jadi apa yang membuat Mbak Senja tuh berbeda sama pelamar-pelamar LPDP yang lain? Saya rasa karena saya memiliki background profesional di dua penerimaan negara ya. Jadi kan sebelumnya di perpajakan itu saya bertugas sebagai policy implementator atau sebagai eksekutor dari policy, dan di sini saya bertugas sebagai policy maker gitu. Jadi pada saat saya mengaplikasikan suatu regulasi, saya saya melihat secara langsung first hand bagaimana suatu polisi itu diterima atau tidak oleh masyarakat, dan bagaimana sulitnya gitu mungkin ya dalam tanda kutip mengkomunikasikan masukan-masukan dari masyarakat yang saya terima itu ke
ranah yang lebih tinggi. Nah, di sini saya diberikan kesempatan melalui proses seleksi, saya melakukan perpindahan ke Direktorat Jenderal Anggaran, khususnya di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai penyusun kebijakan yang mana pengalaman saya tersebut di perpajakan sebelumnya akan berharga gitu. Dalam saya memberikan perspektif yang seimbang mungkin seperti itu mungkin Mas Guntur. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh dari saya. Ketika nanti Mbak Senja kembali ke Indonesia kan nanti akan menjadi seorang Master of Public Policy, di mana ketika misalnya Mbak Senja kembali ke DJA, nature pekerjaannya ini sama nih, maksudnya pekerjaan PNS kan lebih ke administratif, pembuatan kebijakan, oke lah mungkin analis pembuat kebijakan segala macam. Nah, kira-kira kontribusi apa sih Mbak yang sekiranya pertama Mbak Senja akan lakukan ketika lulus gitu? Yang paling real ketika lulus yang bisa saya lakukan adalah mungkin menulis, karena itu hal yang paling dalam tanda kutip mudah ya dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, karena semua orang bisa menulis dan kebetulan Kementerian Keuangan memiliki berbagai macam saluran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut. Mungkin selain menulis, saya juga dapat menginisiasi semacam task force atau tim ataupun mungkin hanya sekedar fokus group discussion untuk membicarakan isu-isu terkini, baik itu terkait penganggaran ataupun secara khusus terkait PNBP. Oke, dari saya mungkin cukup, silakan Mas Yoga. Okay, thank you, Pak Guntur. So, Mbak Anja, let us switch a little bit in English. Okay. My first question to you is, do you know how much the total cost that LPDP have to pay for your study? Well, in detail, I wouldn't know the exact number of it, but to get the glimpse of it, I think it's in billions of rupees. It's a lot of Indonesian people money. Okay, so yeah, I expect you to know the total cost. I mean the tuition fee and the living cost. I mean, it might be cost about 1 billion rupiah. Typically for master degree in abroad. My question is, with the same amount of money, it could fund about 8 to 10 people in domestic university. So my question is, what makes you worthy than these two people that LPDP finance domestically? Well, everyone has their own preferences and everyone has their own choices. For me, personally, University of Melbourne provides this community that consists of people from around the world. And the study that is held there is mainly consists of discussion. So I would like to learn as many subjects regarding public policy as possible in a class full of people with varying backgrounds from varying countries as well. Do you want to add more? Well, that's the first reason. And I believe in University of Melbourne, which is the #1 university in social sciences, including public policy, it actually costs less compared to other top universities. That is according to the QS World Ranking, like universities in other countries, which might have slightly higher a score, but cost like twice as more. So I think with the plus and minus, I think University of Melbourne is the best choice for me. Do you want to elaborate more on this, or it's enough? I think that's it for me now. Okay. Previously you mentioned about the TPRE issues that you would like to focus on your study, and do you plan to write a thesis about this or what? Actually, previously I have written
writings, proceedings about the implementation of non-tax bills in TVRI. However, in my study in Unimap, I would like to take the course, the study in coursework options, because they actually have options for mini thesis as well. However, as it is a very important opportunities for me, I would like to learn as much as subjects as possible through that is provided by Unimap, as well as because thesis option actually cost me like half the allotment of my studies. So for me, I choose the coursework option. Okay, then, do you plan to take a doctoral degree in the future? I might have, however, right now, that's not actually my priorities, because I would like, in Ministry of Finance, at least, you could advance through to the ranks, structural ranks, and could be promoted by the master's degrees alone. And it took a lot of money because, well, PhD studies is costly and took a lot of time. It usually costs about 4 years to finish. Therefore, it's lessened my time to contribute. Like, I know if I return from my PhD studies, I would have better understanding, better knowledge as well. However, right now, my priorities is to learn my master degree and return to work in Ministry of Finance. Okay, upon your study completion, you said that you want to contribute as policy analyst. Am I correct? Yes. Okay. In my view, taking doctoral degree will contribute significantly positive to your role being policy analyst. So I'm still not convinced by you saying that you don't want to take your academic your academic competence into the doctoral degree. Convince me again why. Yeah, you said about that it lessen the so-called the length of contribution, but convince me again that you don't need the doctoral degree to contribute as optimum a policy analyst in DG budget. Well, there are a lot of options for me to increase the understanding of public policy that is less costly than taking a PhD degree. However, that being said, I'm not saying that the other options is actually better. It's just preference, as well as the time and amount of resources spent in both options. So I would opt for another, like taking short courses, taking short courses. These short courses provided, whether it's free, whether it's paid. And since Ministry of Finance is pretty open and have many opportunities for us to partake into these short courses, I could do that while still working as a civil servant. And okay, you want to add more? Yeah, go ahead. Sorry, pardon if I may add. And usually those short courses are usually sponsored, like it is offered by other organizations. Okay. You discussed a bit about the specific issues in your directorate, which is the TVRI. Let us know what is the most strategic issues facing DG budget and your directorate that should be tackled. Well, pardon, I think there's some audio issue. Yeah, Mbak Asha, please. Yeah, you may continue. Okay, thank you. So as for DG budget, we have three actually main pillars. The first one being the concerning budget, of course, state budget or APBN. The first one is expenditure, belanja, and revenue, which is PNBP.
So those the strategic issue concerning DG budget currently is still the economic recovery. Of course, the economy. Even though that we have finished, like, and maybe in a pandemic sense. However, we have a lot of time. We have a lot of homework to tackle whatever that we lack upon when the pandemic happened. So I think that's the priority right now, and not to mention the challenges ahead of us. Like we have to make room, make fiscal room to face the potential of recession, as well as the issue of other needs that should happen in the future as well. But I'm afraid that the issues that you mentioned is a short-term issue, and yeah, we are facing a lot of uncertainties at the moment. But what I'm asking is the strategic issues regarding budget planning the DG budget is now facing or going to work on within 5 or so years in the future. So in the future, like in a medium term framework. Yes. Yeah. Okay. So yeah, that what I mentioned is correct. It's for the short term, which is like for a year ahead from now. However, those are still relevant because we need to have certainty inside this uncertainty, right? In order for Indonesia to continue its future, to continue its purposes, and to realize its purposes. Mm-hmm. You want to elaborate more? So yeah, I think it consists of many issues regarding education, as well as providing more stable, because from the pandemic we learned that regarding our health is also important. So throughout the course of DG budget, I think that's the priority for the next 5 years as well. Okay, how Minister of Finance, as you are an employee of Minister of Finance, how the Minister of Finance allocate the resources and the budget in realizing the Indonesia 2045, the Indonesia Emas? Well, I think the priority of Indonesia right now should focus more on education, because from education, as one is how to do with LPDP, of course, is how we realize, it's how we increase the quality of our future generation. Through education, we also provide a certainty to the future, like the second line in generations as well. So in my opinion, the focus of DGB is through education, which is very important, of course. Okay, my next question is, how do you see yourself within 10 to 20 years upon your study completion? Upon 10 or 20 years, it's like I would be on pretty much the end of my time, not my time, but my time in Ministry of Finance, like a final goal. So my final goal is to be staff ahli, and I don't mean to lessen the role as a Minister of Finance, but for me, I would like to partake and take the role as the staff ahli, because I'm fascinated by how state revenue, both from tax and both from non-tax revenue, and also from customs and excise as well, contributes, and they have to function, right? The penerima negara has two functions, which is regulatory and budgetary. They have their role to provide for the needs of Indonesia, as well as regulation, because we have the power to regulate through the system of our policy of those revenues. Do you think you're competitive enough for that path without taking doctoral degree?
I'm Just confident asking. actually. Yeah, I'm confident actually because if I'm not mistaken, from what I've gathered, actually several of our prominent leaders in Ministry of Finance had the degree is more like the master, and they afterwards they take the certification in a certain profession. So that's what I would take as well. Okay. Pak Guntur, do you want to ask more, or you wanna me to continue? I think that's all for me. Okay. Okay. Let me ask about 2 more questions. Please explain your weaknesses that you wrote on your application, and how do you handle those weaknesses, especially in relation to your study progress and completion? Well, several weaknesses that I wrote in my CV is that, if you notice, I'm sure you notice, is mostly due to the fact that I tend to rush in doing things, because I love opportunities, I love challenges. Therefore, sometimes I took more than I could handle at one time. So sometimes make an issue surface, like I need to finish several tasks at hand which has the same deadlines, and I would struggle with it. But I learned that from the mistakes that I made is that I will need to be disciplined. I would put those tasks that I need to finish in a list. I will make a to-do list, and I would be disciplined in implementing it. And I also would implement like some sort of reminder as well to help me to finish this task accordingly. Is that all? Well, that's one. Sorry, but Okay. yeah, that's the main thing that actually I want to do. And nowadays we have tools to help us finish our jobs, not easily, but more effectively and more efficiently. Since our organization keeps growing and our tasks keep growing and our responsibilities as well, we need to have a help. And by using these proper tools, I could, like, for example, if I rushed through things and I don't have time to proofread all of my reports, or maybe some data that I need to present, that I could use those proper tools, maybe regarding my grammatical to assess grammatical errors, for example, to use those kind of tools to help me finish my task more efficiently. Okay. Relating to this, you're married, right? I am, yes. Do you plan to bring your spouse as well? I do, in fact, yes, because my husband is very supportive of me, and we agreed to do this together from the first, since the start. Since the start. Yes. Okay. Let me ask you my last question. What is the biggest failure in your life, and what do you learn from it? Well, I hate to disappoint my leaders. I hate to disappoint my families, and I hate to disappoint my spouse. And more importantly, I feel those, even though some people consider it small, but it means a lot for me. Like, for example, I see my immediate superior as part of my mentor as well. So, and he's very accommodative. It's very accommodative, and it's very helpful to me. And so it pains me, like, when I couldn't carry those responsibilities and the trust that has been given to me, and I feel bad because of it. And sometimes it made me pause more than not quite a long time, but it puts me down.
And if it happens like several times, it took a toll on me. However, I would not let those mistakes define me, because through mistakes, it's important that we learned our lesson. It's the most important thing about a mistakes, right? Okay, sorry, I lost a little bit your speech. You said that you don't want to disappoint your family members, right? Yes. Okay, my question is, your biggest failure, is it your biggest failure that you fear it going to happen, or it happened once in the past? Well, regarding my mentors, it happened already. However, according with my mentors, but I see that actually disappointment is inevitable in life. It's inevitable. It will happen whether we like it or not. And what we do about it is what matters the most. Okay. Sorry, this is my very last question. I will ask in bahasa. Kalau saat ini gagal LPDP-nya, rencananya gimana? What are you going to do? Well, first I Kalau will belum be berhasil sad. hari ini ya. Well, first of course I will be sad. Jadi saya percaya bahwasanya apabila saya memberikan yang terbaik, saya tidak akan menyesali apapun outcome-nya. Namun apabila saya tidak melakukan yang terbaik, saya masih menyisakan sedikit ruang untuk improvement, maka saya akan sangat-sangat menyesalinya. Saya hanya dari apabila memang bukan saatnya saya untuk menjadi awardee di LPDP periode ini, saya akan melakukan evaluasi, tentu saja melakukan evaluasi, not to focus on my mistakes dan tidak berfokus ke berandai-andai gitu ya. Tapi saya akan belajar, mengevaluasi, berkonsultasi dengan rekan-rekan ataupun dengan awardee lain ataupun dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman yang sama, dan saya akan bangkit gitu. Saya akan mencoba kembali di selanjutnya, di periode selanjutnya. Okay, that's my last question. Do you want to have a concluding statement? Well, okay, thank you for the opportunity, both for Pak Yoga and Pak Guntur. Thank you for having me as the candidate for RWD, and I know that I'm lacking in a lot of things, considering because those lacks is what I want to fix through this education. I believe that it will be my honor to be chosen as an awardee and finally pay my dues in order to partake a role in realizing Indonesia's future. Oke, terima kasih Mbak Anja. Terima kasih. Pak Guntur, ada lagi dari? Ya, sudah cukup. Oke. Oke, Mbak Anja, you may leave the room. Terima kasih Pak Guntur, Pak Yoga. Oke. Oke. Ini gantian ya Mas ngasih ini ya. Mangga. Ngasih feedback. Oke, Senja, aku sedikit ngasih feedback terhadap jawabannya Senja tadi ya. Dimulai dari perkenalan mungkin ya tadi ya. Perkenalan sudah tadi menyampaikan nama, pekerjaan, mungkin kalau aku bisa ditambahin mau LPDP mengambil jurusan apa gitu. Jadi walaupun memang mungkin interviewer udah baca, tapi misalnya bilang saya sudah diterima di Master of Public Policy and Management di University of Melbourne. Dan misalnya itu. Jadi kayak cepet banget gitu, kayak aku ngitung 30-35 detik tadi jawaban untuk perkenalan. Nah, tadi itu habis perkenalan yang cukup singkat, makanya jawabannya Senja di awal itu terlihat sedikit kurang dielaborasi. Jadi kalau aku bilang masih generik banget gitu. Generik tuh jadi artinya ketika misalnya tadi aku pancing sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa University of Melbourne atau mungkin kenapa Australia, kenapa S2. Nah, kalau aku pengen ngasih saran, kamu bisa langsung nembak ke problems. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa University of Melbourne,
selain memang mungkin kamu bilang number one university in Australia atau segala macam, kalau aku prefer kita pegang karena yang membuat kita unik dari orang lain itu adalah problem yang akan kita solve menurutku. Jadi ketika tadi kamu sempat nge-raise PRI, itu di esaimu juga aku udah baca, tapi menurutku agak kurang mendalam. Artinya gini, ketika kamu nyeritain problem, ini aku biasanya ngasih ada runtutan jawaban kalau ditanya kenapa Australia, kenapa Melbourne, kenapa S2. Jadi pertama kamu sampaikan dulu biggest problemnya apa. TVRI itu kenapa. Tadi mungkin sedikit dijelaskan. Nah, tapi kadang interviewer tuh mau ngeliat ya, terus kalau TVRI-nya seperti itu, impact-nya buat Kementerian Keuangan apa? Untuk Indonesia apa? Jadi kalau misalnya TVRI bagus, apa yang bisa dikasih TVRI ke misalnya ke Indonesia, ke Kementerian Keuangan? Apakah misalnya ada potensi penerimaan negara bukan pajak di situ, atau misalnya ada image dari satu apa ya, TVRI itu kan satker ya, satker yang misalnya punya apa namanya kekhususan fungsi untuk menyiarkan apa namanya berita-berita publik misalnya. Nah itu apa yang bisa kalau kamu selesaikan itu, kira-kira negara akan mendapatkan apa gitu? Karena tadi atau di esaimu itu menurutku belum terlalu tajam terkait dengan isu yang kamu raise. Nah, ketika kamu sudah bisa mendefine biggest problem yang mau kamu selesaikan itu, nah di tahapan kedua, kalau di problem tree analysis gitu tuh kamu yang kedua adalah memberikan proposed solution dari sudut pandang seorang Martina Senja apa. Jadi kalau misalnya permasalahan di TVRI adalah ini, yang berimplikasi kepada apa, dan kalau misalnya ini diselesaikan negara bisa mendapatkan keuntungan atau misalnya profit seperti apa, makanya menurut saya proposed solution yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau Kementerian Keuangan tempat saya bekerja adalah ABCDE. Kayak gitu. Nah, ketika misalnya kamu udah bilang nyeritain proposed solution, nah disitulah layer ketiga adalah adanya kompetensi gap karena kamu belum S2 nih. Kalau misalnya kamu mau menjadi bagian dari solusi yang tadi kamu sebutkan, gitu. Makanya saya harus memiliki keahlian, misalnya tidak hanya fokus kepada public policy, tapi manajemen juga. Makanya saya mau ngambil course business and government tadi, ya kan? Karena menurut saya mungkin di Direktorat PNBP tempat saya bekerja itu belum banyak orang-orang yang paham kedua sisi baik itu di public policy-nya maupun di private sector. Karena kan saya TVRI tadi dikelola secara private misalnya seperti itu. Nah, setelah kompetensi gap-nya kamu sampaikan, oleh sebab itu makanya saya mau ngambil di University of Melbourne untuk jurusan Master of Public Policy and Management. Karena Master of Public Policy and Management ini menawarkan misalnya beberapa courses yang relate sama penyelesaian masalah saya. Gitu. Jadi nyambung banget tuh, jadi kayak pewawancara, oh anak ini tuh mau ngambil Australia tuh karena memang ada specific problems yang ingin diselesaikan gitu. Jadi walaupun memang jawaban yang tadi misalnya apa namanya ingin mengembangkan diri, kemudian related sama educational background itu bagus, tetapi menurut pendapatku pribadi is not all about you gitu LPDP itu. Jadi apa yang bisa kamu apa namanya berikan untuk organisasi maupun untuk apa namanya spektrum yang lebih luas lagi, misalnya untuk Indonesia apa. Nah baru di terakhir. Nah, setelah saya lulus dari University of Melbourne, nah saya akan berkontribusi secara konkret menjadi apa, kayak gitu. Tentunya itu relate sama penyelesaian solusi masalah yang tadi, gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya tips biar jawaban-jawabannya Senja nih nggak terlalu generik menurutku. Jadi kayak oke, pengen kenapa S2 karena misalnya pendidikan saya atau misalnya kenapa Master of Public Policy and Management karena pendidikan S1 saya manajemen, jadi relate. It's good, tapi sebenarnya bukan itu yang terlalu diharapkan sama interviewer. Jadi kalau misalnya relate ya udah semua lulusan manajemen bisa dong keterima di LPDP gitu. Tapi bikin Senja itu terlihat anak ini bukan hanya pengen sekolah mengembangkan diri, tapi ingin menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.
Kalau itu secara garis besarnya ya, terkait dengan jawaban-jawabannya Senja. Nah, kemudian kalau tadi jawaban yang ketika aku tanya global north, global south, karena memang dalam realitanya apa namanya, kalau di Australia, terutama di Melbourne, itu dia sangat Australia sentris gitu. Jadi banyak banget kalau tadi kamu nyebut business and government, itu case study-nya itu case study bagaimana pemerintah Australia membuat kebijakan yang terkait dengan bisnis atau private sector gitu. Nah, makanya penting ketika kamu sudah megang isu itu, isu TVRI tadi misalnya. Kalau misalnya si business and government ini belajar apa aja, terus relate-nya ke TVRI apa, mungkin itu. Kalau misalnya nanti kamu butuh kira-kira belajar apa aja sih, Mas gitu. Kebetulan aku juga ngambil subjek yang sama. Jadinya nanti bisa kalau misalnya ini. Terus yang pertanyaan apa yang membedakan dari pelamar yang lain yang PNS pasti ngambil public policy, Kementerian Keuangan udah puluhan mungkin ratusan. Nah, kalau aku kasih saran memang kalau misalnya permasalahan kamu tadi udah kamu pegang, itu akan sangat dengan mudah kamu bilang mungkin jurusan yang saya ambil dengan misalnya Mas Yoga atau Mas Guntur ambil sama-sama public policy, tapi saya punya tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda dari orang lain gitu. Pisaunya boleh sama, pisau public policy, tapi ikan yang saya potong itu ikan yang berbeda. Mungkin Mas Yoga fokus ke ikan permasalahan fiskal di Indonesia, mungkin saya nggak tahu. Saya Guntur dengan aset management, financing, infrastructure, dan sebagainya. Tapi saya misalnya mau menyelesaikan permasalahan ini. Jadi walaupun mungkin pisaunya sama, tapi ikan yang saya bedah ini ikan yang berbeda. Itu analoginya seperti itu. Jadi kayak oh ya udah memang si Senja ini berbeda gitu. Bukan hanya sekedar misalnya kamu bilang saya PNS, ketika balik saya akan mengamalkan ilmu yang saya pelajari dan seterusnya. Karena menurutku itu jawaban-jawaban yang generik gitu. Semua pelamar LPDP pasti akan bilang kalau dia akan kembali dan berkontribusi secara langsung dengan bentuk-bentuk kegiatan yang berbeda-beda. Udah kalau mungkin kalau dari aku itu, silahkan Mas Yoga menambahkan. Makasih ya Senja, nanti gampang kabarin aja kalau misalnya memang butuh. Iya, makasih banyak Mas Thanks Guntur. a lot, Nanti boleh Mas Guntur. nanya ya Mas Guntur soal Boleh, koreksinya boleh. tadi. Boleh banget, Oke. boleh. Monggo Mas Agoy, aduh aku takut. Ketakut aja. But anyway, Anja harus aware kalau ini mock pertama ya Anja ya. Jadi kalau banyak misalnya banyak catatan, it's really okay Anja. That's why we're doing the mock 4 gitu kan. Ya kalau udah bagus nggak perlu mock gitu, dan tujuannya kan memang untuk mengekspos kita terhadap banyak ragam pertanyaan gitu, termasuk yang mungkin di luar dugaan. Jadi so we can position and condition ourselves to many type of questions. Tadi masukannya dari Mas Guntur bagus-bagus tuh. Jadi tolong di take note dan diimplement di next mock ya. Kalau aku tambahannya yang pertama tadi nggak tahu tadi Mas Guntur udah bahas belum ya, kayak isu bilateral tuh tadi Mas Guntur sempat raise bilateral. Nah itu aku merhatiin Anja jawabnya ya bagus, agak ngelesnya ke G20 gitu ya. G20 isunya sama, but I know you're drifting gitu. But you didn't mention the specific bilateral issue, didn't you, right? Nah ya, I do. Aku tahu dan I do that all the time. I did it. Yeah. Yeah. I realize I knew. Dan itu memang pertanyaan yang tidak terduga, aku akui gitu ya. Kalau aku dari sisi mentor pun itu mengakui. Jadi Anja harus pelajari lagi isu-isu bilateral apa Indonesia dan Australia. Kalau itu kan dalam konteks multilateral ya, G20 walaupun ada irisannya, tapi specifically apa
isu Indonesia Australia bilateral itu apa gitu. Anja harus pelajarin lagi gitu, dan bisa presented in solid manner. Kedua, walaupun trivia tadi yang masalah aku buka dengan your study cost gitu, itu trivia cuman, tapi tetap penting menurutku, karena itu berhubungan dengan yang pemerintah bayarkan kepada awardee gitu ya. Jadi satu, your tuition fee, kedua your allowance gitu, dan itu memberi kesan bahwa kamu bertanggung jawab dengan apa namanya, the taxpayers money that yang dipakai untuk membiayai studimu gitu kan. Dan tadi Anja jawab di pertanyaan what makes you worthy. Tadi aku lihat kamu juga agak staggering di sana, karena kayaknya you didn't see it coming gitu kan. Dan aku memang agak iseng sih enggak, karena itu in the past it happens, it did happen gitu ya. Pertanyaan itu beneran keluar gitu dan ditanyain di beberapa awardee gitu. Jadi antisipasi tadi Anja lebih banyak singgung masalah akademik aspeknya. Kalau saranku ditambahkan tadi mungkin sudah diulas juga masalah ada aspek profesionalnya. Jadi akademik, profesional, sosiokultural, dan ditutup dengan LPDP memang mendorong para putra-putri terbaik Indonesia yang diterima dalam awardee untuk studi ke universitas terbaik dunia. Jadi nggak usah ragu gitu. Nggak usah ragu gitu. Tutup dengan itu. Ya karena memang LPDP-nya mendorong dan memfasilitasi kok gitu. Tapi emang itu pertanyaan tricky untuk membandingkan kamu dengan 8-10. Itu make sense juga gitu. Cuman nggak usah ragu gitu. Nah ini aku kasih tipsnya. Akademik tadi dibahas, reputasinya, terus diskusi di dalam kelas dan di luar kelas gitu kan, itu berbeda dengan kalau kita kuliah di luar negeri. Kedua, networkingnya secara profesional dengan profesorsnya, dengan teman-teman dari berbagai apa namanya, berbagai background di seluruh dunia, itu menambah pengayaan materi di kelas dan luar kelas. Kedua, ada sosiokultural aspek, bagaimana kita memperkaya quotient atau understanding kita terhadap budaya orang lain gitu ya. Apalagi kita hidup sebagai minoritas di sana, kita terbiasa sebagai hidup mayoritas di Indonesia, di minoritas di luar negeri tentunya berbeda gitu. Terus tadi ditutup dengan memang LPDP mendorong itu gitu. Catatan aku berikutnya di pertanyaan aku terkait strategic issues di budget dan MOV, itu tadi kamu kelihatan I'm so unprepared for it. Ya kan, I know. And it's so obvious. Pokoknya tadi kalau aku udah nanya mau elaborasi nggak gitu, itu berarti ya oke, you didn't hit it, you didn't hit the question well gitu. Nah, dan nggak apa-apa gitu. Makanya kita mau kan buat prepare terhadap berbagai macam pertanyaan gitu, dan you gotta know it, karena satu ya Anja bagian dari DJA, terus bagian dari MOP, dan itu benar-benar isu yang penting dan strategis gitu dalam kaitannya dengan kamu sebagai awardee dan kontribusi kamu terhadap Indonesia dan negeri gitu, dan dalam realisasi visi Indonesia 2045. Last but not least, concluding statement kayaknya bisa lebih solid deh, Jaya. Jadi tadi kayaknya kamu bilang lacking of what apa-apa ya, dibikin lebih solid aja. Intinya tadi yang Mas Guntur sudah banyak ulas. Jadi ada isu apa yang kamu pengen tackle, harapannya di depan kayak bagaimana, terus apa namanya, isu, harapannya kamu gimana dan kontribusinya setelah lepas tadi apa gitu. Jadi
Dan dengan itu semua, termasuk juga prestasi ya, kalau kamu pengen highlight prestasi kamu dan kontribusi, monggo, dan itu membuat kamu pantas untuk menjadi awardee-nya LPDP. Gitu. Dan karena saya mentor kamu, jadi bisa improvement-nya di second mock ya. I think sudah akan jauh lebih baik sih. Itu aja dari aku. Semangat ya. You're Siap, doing basically good. terima There's kasih. still a lot of room of improvement, but I know you can do it. Gimana Thank Mas Isak? you. Ya, Mas Guntur? ya sudah cukup Mas. Mantap. Sukses ya Senja. Kalau boleh saya bertanya Oh, sebelum boleh. pertanyaan dari Silahkan, silahkan. Tergantung Mas Isak aja nih. izin Bapak admin mau ke interview. Gimana Bapak admin time allocation-nya? Silakan lanjut ya. Guntur bisa sampai sahur katanya. Ya Oke. ampun, Aman, kasih aman, aman, aman. baik banget sama Aman, jari ya aman, Mas aman. Guntur ya. Lanjut ya. Mangga. Iya, jadi sebenarnya tuh banyak ya saya tulis di esai yang tidak tersampaikan gitu. Saya menyadari hal itu gitu. Jadi banyak yang saya tulis misalnya achievement, kemudian elaborasi yang saya tulis itu tidak tersampaikan gitu karena saya kurang tahu nih positioning yang pas itu seperti apa gitu. Karena saya punya pengalaman interview untuk hal lain gitu. Saya tuh ngomong panjang banget gitu. Bahkan kalau saya boleh ingat di interview tersebut tuh kayaknya interviewernya yang bagian profesional ya, karena ada 2 orang di situ, itu menyampaikan pertanyaan tuh nggak sampai 10 pertanyaan kayaknya. Hanya cuma sekitar 5 pertanyaan karena saya jawabannya sangat panjang gitu. Nah, saya kan banyak maksudnya kan banyak perbandingan ya, banyak perbedaan gitu. Dan saat ini sih saya ingin menjawab itu dengan concise gitu, dengan to the point, dan berharap bahwasanya interviewernya tuh akan bertanya gitu sehingga saya bisa mengelaborasi. Nah itu harusnya yang benar gimana gitu. Itu sih Mas yang pertama. Mau Mas Guntur dulu aja ya. Oke. Iya, ini kadang emang dilematis juga gitu loh, ja, kalau misalnya ini. Cuman kalau aku gini, biasanya aku tuh tipe yang kalau kemarin yang wawancara LPDP itu aku bikin bullet points. Nah, bullet points-nya itu kira-kira kayak ini pewawancara harus tahu gue ini gitu. Nah, ketika wawancara kan aku itu wawancaranya online ya, nggak tahu sekarang masih online nggak ya? Kalau misalnya masih online, aku biasanya Masih sih infonya. bikin di sticky notes gitu. Ketika misalnya dia nanya apa namanya permasalahan mungkin ya. Permasalahan aku coret permasalahan. Oke. Terus kalau misalnya apa, oh ini kayaknya prestasi belum nih gitu. Nah itu kamu masukinnya mungkin di pertanyaan-pertanyaan related. Kalau misalnya di closing statement mungkin ya dengan pengemasan yang dengan caranya seperti apa. Atau misalnya tiba-tiba dia nanya selama di Kementerian Keuangan udah pernah ngapain aja nih Mbak Senja? Oh nih kayaknya bisa nih saya masukin prestasi gitu. Jadi memang itu pinter-pinternya interviewee untuk membaca kualitas diri mana yang sekiranya bisa kita tampilkan gitu. Karena nggak mau, sebenarnya kan kadang-kadang ya yang penting jangan tiba-tiba dia nanya apa terus kita yang sok-sok jadi kayak pamer ya padahal ngomongin apa gitu. Nah, itu feeling kayak gitu mungkin menurutku ya dilatih ketika mock gitu. Jadi kan ketika mock interview nih walaupun kalau aku tipe orang yang mock interviewnya nggak bisa banyak-banyak karena makin kepikiran tuh biasanya. Jadi oke lah 2-3 kali gitu. Nah, tapi 2-3 kali itu kan kayak misalnya sekarang nih, kamu mock interview mungkin around 1 jam. Pertanyaan Mas Yoga, oke, nanti 10, nanti ketemu lagi mock interview, dan itu akan sense untuk itunya tuh kira-kira mau ngebahas kualitas diri itu akan kerasa ketika di mock interview gitu. Atau mungkin tiba-tiba kayak, oke ini kualitas dirinya Senja, tapi kayaknya nggak usah deh, karena menurutku akan ada hal yang lebih penting lagi yang mau aku tonjolkan, misalnya bagaimana aku bisa mengkritisi permasalahan, bagaimana aku bisa mengkritisi atau misalnya pengen ngebahas banget subjek gitu. Itu jadi nanti akan terlatih sendiri ketika mock interview. Tapi saranku kamu tetap membuat
kalau aku bullet points kualitas-kualitas apa yang mau kamu sampaikan gitu. Gitu sih. Siap, terima kasih Mas Guntur. Thank you Mas Guntur. Ini kayak aku bilang ke Anja, aku sama Anja sebenarnya setipe ya. Jadi memang jadi kan kayak dalam berbagai hal dalam hidup gitu ya, ini agak filosofikal. Jadi kan striking the balance between A and B gitu ya. Di saat yang sama nggak terlalu panjang, di saat yang sama juga nggak terlalu pendek, jadi perlu dicolek-colek terus sama interviewer buat elaborate gitu Mas Guntur ya. Jadi memang problem kita aja, ini aku relate banget sama Anja. Jadi tadi benar banget gitu kata Mas Guntur, itu kita akan fine tune itu along the way gitu. Nah, aku sama kayak Anja yang tend to speak a lot than it's supposed to be. Aku baru bisa fine tune itu setelah mau ketiga Anja gitu. Yang pertama panjang, yang kedua masih cukup panjang, yang ketiga agak panjang. Nah, yang mau keempat aku baru, ini pede nih, bisa gitu. Nah, kalau Anja tadi dari yang karena kamu dari sisi agak swingnya ke kanan, kamu coba paksa ke kiri gitu. Nah, aku harapnya kamu akan makin ke tengah nih di mock kedua sama mock ketiga, dan it's okay, it's fine gitu. You will find the setting gitu. Nah, akan proses fine tuningnya along the way pasti Anja akan bisa raba-raba kok gitu. Dan ya itu tadi, kalau tadi Anja terlalu ke kiri kan, ngerasa gitu kan. Kami juga, ya aku juga tadi berapa kali itu Mas Guntur juga tadi ngulas di masukannya juga kerasa, aku juga kerasa gitu kan. Cuman memang jika harus disuruh pilih, misalnya ya, harus disuruh pilih terlalu panjang atau terlalu pendek, mending terlalu pendek sebenarnya. Tapi harusnya agak di tengah ya swingnya ya gitu ya. Karena kalau terlalu panjang itu harmsnya banyak banget gitu. Poinnya lewat, poinnya tidak tersampaikan karena keburu tersampaikan, dipotong wasting gitu. time, mood kamu udah acak-adut karena si apa namanya, Dipotongin si sama interviewernya. interviewer akan terus nanya-nanya gitu. Walaupun di beberapa kesempatan, terutama yang untuk psikolog ya, itu akan nanya kamu 2 atau 3 pertanyaan yang sama untuk to test your are you emotionally stable gitu. Jadi kayak yang di PK 199 kemarin ada Hilman gitu, anak BC. Terus di temanku juga ada yang di award di batch kami ada dari DJP sama gitu. Jadi ya ini isu yang lain sih, cuman ya FYI aja. Cuman balik yang tadi, akan nemu sendiri nanti settingan buat kamu PD-nya di mana. Makanya memang mock interview-nya butuh tidak 1-2 kali ya. Kalau kata Mas Guntur tadi, ya emang beda-beda tiap orang. Ada yang orang juga nggak perlu mock sebenarnya. Cuman aku di camp yang perlu ya, perlu mock karena buat lebih prepare, dan juga kita tahu pengen ngomong apa dalam waktu yang secara konses lah gitu ya, dan poinnya dapet gitu aja. Ya, terima kasih banyak Mas Agoy, Mas Guntur. Monggo apabila mau dilanjut dengan Q&A yang lain, Mas. Oh, ini Q&A terbuka sama floor juga ya? Aku baru tahu. Iya, Untuk kemarin Q&A-nya sih iya, gitu. Mas Agoy, Mas Guntur. Oh, Silakan teman-teman. Ini ada yang di chat nih Mas, dari Benny. Mas Yoga, greatest failure sama dengan pengalaman kurang membanggakan yang di esai. Kemudian yang kedua, lebih bagus jawab gagasan utama di awal baru dielaborasi atau sebaliknya. Oke, aku coba jawab pertanyaan kedua ya Mas Benny. Kalau aku tipenya deduktif, jadi karena aku nggak tahu pewawancara itu akan ngewawancara kita cepat atau lama gitu kan. Takutnya kayak misalnya setengah jam, 20 menit gitu, nggak nyampe 1 jam. Jadi aku biasanya tipe yang deduktif. Jadi kayak kalimat utamanya dulu, habis itu baru dielaborasi. Gitu. Kalau yang greatest failure sama dengan pengalaman kurang membanggakan dengan yang di esai. Sebenarnya kalau menurutku ya ketika wawancara, kayaknya mau itu pengalamanku ya, mau itu misalnya nanti Mas Benny nambahin, misalnya menganggap, misalnya kayaknya
yang ditulis di esai pengalaman kurang membanggakan ini, tapi ketika ditanya coba greatest failure kamu apa, terus tiba-tiba beda lagi jawabannya, juga sebenarnya nggak masalah sih kalau ini apa namanya pengalaman pribadiku kemarin ya, kayak banyak hal-hal yang akhirnya kegali dari psikolog maupun dari pewawancara yang dosen, padahal itu aku nggak nulis gitu di esai. Tapi kalau misalnya ditanya sama apa enggak, kayaknya mirip-mirip deh greatest failure sama pengalaman kurang membanggakan. Gitu nggak Mas Yoga? Iya, dari yang aku pretty much mirip-mirip aja sama jawabannya Mas. Aku lupa tuh di aplikasi itu kan ada kurang membanggakan, satu lagi apa ya? Kegagalan apa? Kesalahan Pelajaran. dalam bekerja ya. Oh iya ya. Pelajaran. Oh iya, kesalahan dalam bekerja. Jadi mirip-mirip sih Mas. Mas Beni ya, Mas Beni. Thank you for asking. Kalau Mas Guntur tadi bilang, nah ini emang subjektif juga ya. Satu subjektif, Mas Guntur bilang gitu. Kalau aku karena juga kita nggak tahu subjektivitasnya wawancara seperti apa. Kalau aku sarannya mending ngambil dari yang di aplikasi aja, karena jadi selain kita udah lebih bisa prepare jawabnya, bisa lebih struktur dan juga bisa lebih tersampaikan, kecuali interviewer menggali lebih dalam gitu ya, itu kita itu bisa dieksplor lagi, nggak apa-apa. Cuman dalam memang tergantung case masing-masing ya. Kalau aku kebetulan yang aku nyoba LPDP 3 kali, yang kedua ketiga nggak ditanya failure, yang ditanya yang pertama ya aku jawab sih sesuai esai gitu. Kalau aku gitu ya. Yang kedua lebih bagus. Nah tadi itu yang untuk masukan untuk Anja juga, dan yang lain tuh tadi bagus banget Mas Guntur. Aku juga sama gitu, echoing deduktif ya. Jadi poinnya dulu di gagasan utamanya atau poinnya dulu yang kita sampaikan di depan, baru dielaborate. Jadi interviewer juga dapat poinnya kita gitu, apa gitu, dan juga kita lebih gampang menstruktur speech atau jawaban kita gitu ketika ditanya. Ini aku sedikit lanjut, apakah scripted? Nah kalau bisa jangan scripted ya. Pengalamanku, observasiku dan sependek pengalamanku dengan teman-teman awardee itu memang kalau scripted kelihatan walaupun dihafal tapi jadi satu kaku, kedua kelihatan kayak nyontek gitu, padahal mungkin ya emang ngapal gitu, dan jadinya ya kurang genuine aja gitu, dan that's not what the interviewer expecting gitu. Jadi Doi, sorry aku potong. Ini gimana? pertanyaannya bukannya maksudnya gimana caranya supaya kita nggak scripted ya? Cara kita menjawab agak scripted. Coba deh, Mas yang nanya boleh nggak open mic? Oh iya, boleh. Pertanyaannya gimana biar scripted atau gimana biar nggak scripted? Biar nggak salah nanti ngejelasin. Iya, Mas. Maksudnya tuh kan kita kan sering latihan, maksudnya latihan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kayak gitu. Ya. Kadang-kadang kita latihan kan yang itu yang kita ucapkan kayak gitu ya, sering ya. Maksudnya nanti pas benar-benar wawancaranya kayak gitu, biar gimana sih biar nggak kelihatan nggak scripted gitu. Maksudnya ya terlatih kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Nah itu udah self explanatory itu. Latihan, contohnya dengan satu buat points kayak Mas Guntur tadi bilang, kedua latihan di mock interview gitu, dengan sendirinya akan terlatih gitu jawabannya gitu, karena ya apa klasiknya kan practice makes perfect ya, walaupun nggak mungkin perfect, cuman ya tadi kuncinya di practice-nya itu Mas, di latihan. Satu di preparation, ini klasik di semua aspek dalam hidup. Satu preparation, kedua practice, itu aja kok sebenarnya. Jadi preparation-nya bisa dalam satu di pointers, nggak usah word by word, poinnya aja. Ya kedua dilatih di mock gitu. Harusnya kalau minimal 3 kali mock itu sudah cukup nempel di kepala ya. Kalau menurutku ya. Silakan Mas Guntur. Ya oke, thank you Mas Yoga. Ya Mas Gema, kalau aku pribadi nih ya, aku tuh lebih seneng interview walaupun kita sikapnya formal,
Tetapi aku memang mencari cara gimana, kan sebenarnya ini interviewnya personal ya. Jadi mereka tuh mau ngegali personality kita, kemudian latar belakang kita. Makanya aku memposisikan diri sebagai storyteller. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kalau misalnya nggak tiba-tiba lupa atau apa, karena itu tuh udah melekat di kita sendiri gitu. Ketika kita ditanya pengalaman membanggakan, pengalaman kurang menyenangkan, itu kan sudah melekat ya. Nah, gimana caranya? Mungkin memang tadi yang Mas Yoga bilang latihan. Kalau aku waktu itu latihannya latihan kayak cerita aja, karena aku memposisikan si interviewer ini kan, kalau waktu aku tuh dosen sama psikolog ya, terus dengan umur yang udah senior banget, udah mungkin kayak atasan kita di kantor eselon 3 atau eselon 4. Jadi bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang memang mereka tuh paham gitu, dengan penyampaian yang cara kita sendiri. Tapi kalau aku waktu itu jadi gini, aku tuh punya kecenderungan kalau misalnya deg-degan atau lupa tuh ngomongnya cepet banget. Jadi aku coba ketika misalnya ini kan kayak mau interview ya, tadi Senja pasti mungkin akan ngelihat rekamannya. Aku tuh kelihatan banget kalau misalnya deg-degan tuh langsung cepet ngomongnya. Nah, aku tuh berusaha gimana ya biar orang itu paham dengan apa yang aku sampaikan. Nah, ternyata aku nemu kuncinya ketika aku pribadi, ya udah kayak aku memposisikan orang-orang ini pengen tahu aku dan aku cerita aja. Dan itu akan menjadi lebih tenang dan jadinya walaupun scripted itu maksudnya kita nginget ya, oke, jurusannya ini mau ngambil subjeknya ini, tapi ngalir aja karena kita lebih kayak cerita gini loh Pak. Jadi saya tuh melihat di University of Melbourne tuh ada satu subjek yang pengen banget saya ambil, misalnya Business and Government. Kenapa saya pengen ngambil Business and Government? Karena terkait masalah saya tadi Pak, saya tuh pengen ngelihat dari sudut pandang private sector dalam memandang suatu fenomena di kebijakan publik, misalnya gitu. Itu kan cara yang kayak cerita ke bapak sendiri, ke ibu sendiri gitu loh. Nah, itu mungkin bisa menjadi cara, tapi cocok-cocokan juga sih. Kadang-kadang kan memang ada orang yang dari sananya udah stiff gitu ya. Apa namanya, ya baik bapak, apa. Jadi kayak kaku banget gitu, dan itu sebenarnya aku nggak menyarankan kalian misalnya menjadi orang lain tiba-tiba di sesi wawancara, tapi bikin diri kalian senyamannya aja. Kalian nyaman kalau cerita tuh pas lagi gimana sih? Misalnya, oh kalau aku kan menganggap ini bapak ibuku, jadi aku lebih enak. Atau misalnya lebih nyaman kalau misalnya nggak bullet points. Tadi aku nyaranin bullet points, ternyata lebih nyaman kalau misalnya diketik panjang, terus diingat-ingat, itu lebih nyaman, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai, mungkin yang tadi maksudnya Mas Yoga, skrip itu kayak baca ya Mas. Kita juga kalau interviewer juga suka males tuh dengan kelihatan banget nih, apalagi online kan, bisa buka layar Word gitu, terus kayak ini mah kelihatan baca, jeda-jedanya, napas-napasnya tuh kan kerasa ya kalau baca gitu. Nah, itu yang mungkin dihindari. Gitu sih Mas Gema, semoga menjawab ya. Iya. Ada lagi nih dari Mbak Nopri, dosen ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Nopri dosen di mana ya? Biar Aku tahu boleh sharing konteksnya. nggak terkait ini gue? Iya, mangga, Kang. Jadi yang nanya Mas Gema ya? Nopri, Andini Zahira. Sebelum Nopri, aku ini yang Gema dulu. Oh, oke, mangga. Ya. Jadi ketika aku kemarin nyoba awalnya itu kan ngapalin pertanyaan. Itu nggak ini banget, maksudnya aku cuman fokus ke pertanyaan aja, jawabannya malah akhirnya banyak yang lupa. Terus aku coba ketik word by word semua jawaban yang mau aku sampaikan itu, jadi semua pertanyaannya apa, jawabannya apa, itu aku ini dalam beberapa paragraf kan. Cuman akhirnya realisasinya aku jadi kayak ngapal yang mau aku sampaikan apa gitu. Terus kalau misalnya lupa, aku jadinya stuck. Yang paling ngena memang yang kayak dibilang sama Guntur sih, aku bikin poin-poin yang mau aku sampaikan terkait jualan aku. Misalnya kalau misal alasan studi, aku sampaikan poin alasan studiku tuh apa-apa-apa. Bagaimanapun narasinya, poin-poin itu nanti akan tersampaikan gitu. Jadi memang aku ambil sih poin-poin tadi. Itu aja gue, makasih. Thank you, Mas Isak. We are on the same page. Dosen manajemen Mbak Nopri di universitas swasta kayaknya ya, dosen di
tadi tak pikir di dosen. Apa tadi kontribusi paling dan hampir tiap hari. Kalau aku sih memang lagi-lagi kan ini nggak bermaksud nuturi ya teman-teman. Tapi kan kalau kita coba posisikan sebagai interviewer, panelis itu kan pengen nyari satu konkret gitu ya, dua satu dia tahu isu yang dia hadapi, kedua rencana kontribusinya konkret, terus yang ketiga dia punya warna tersendiri gitu. Ini mungkin Mbak Novrinya nanya di warnanya yang enggak apa sih yang enggak biar stand out gitu ya. Yang pertama tadi itu sih Mbak nggak keluar dari satu isunya penting, kedua bisa strategis bisa enggak gitu, bisa misalnya immediate gitu, immediate dihadapi, terus ya juga kita kontribusinya ABC juga menghadapi isu itu gitu. Sisanya atau mungkin plus itu visi gitu, bagaimana Mbak Novri ngelihat apa namanya, bagaimana Mbak Novri bisa mengenhance value dosen secara individu, terus yang kedua secara kolektif di institusi Mbak Novri tuju nanti seperti apa gitu. Jadi visinya secara individu seperti apa, terus secara institusi gimana ya. Kalau bisa lebih bagus lagi misalnya ada komunitas di luar itu yang beririsan, yang ya kalau ditarik lebih besar ke atas lagi di visi Indonesia 2045 gitu ya. Ya memang terlalu jauh sih dan memang cukup normatif, cuman itu saling terkait menurutku ya. Itu aja sih mungkin dari aku. Silakan Mas Guntur. Ya, sedikit menambahkan Mas Yoga, mungkin ketika menjadi dosen kan menurut aku pribadi ya Mbak Novri, walaupun mungkin sama-sama prodinya Science Management dan sama-sama ingin menjadi akademisi, tapi setauku memang walaupun misalnya sama-sama dosen manajemen, pastinya punya specialty sendiri menurutku ya. Jadi kadang-kadang kalau aku ngelihat kadang misalnya dosen manajemen tapi dia fokus di HR. Misalnya ada dosen manajemen dia fokus di ilmu manajemennya secara general, dan itu yang memang harus digali dan didalami lagi. Dan menurutku aplikasi LPDP itu yang paling susah justru menentukan permasalahan atau permasalahan apa yang mau kita angkat gitu. Karena aku yakin walaupun sama kayak tadi mungkin aku ngomong ke Senja ya, walaupun sama-sama public policy, tapi aku yakin aku pasti isunya beda sama Mas Yoga sama Senja gitu. Atau Senja juga walaupun misalnya ngambil manajemen in general, tapi pasti mungkin sama pelamar-pelamar manajemen in general yang lain isunya beda gitu. Jadi uniqueness itu bisa kita dapat menurutku dari pemilihan isu atau fokus yang memang akan kita geluti gitu. Walaupun misalnya sama-sama di HR di public sector itu kan pasti banyak banget tuh ya. Misalnya ilmu manajemen, HR, public sector, ngomongin well-being, ngomongin talent management mungkin nanti ada lagi. Nah itu kan pasti yang harus kita gali tuh. Kita fokusnya, oh kayaknya aku pengen ngomongin well-being nih karena belum ada orang yang memang fokus ke situ. Ya udah didalami aja isunya seperti apa, permasalahannya apa. Dan menurutku kalau udah sampai menyentuh akar permasalahan, ya namanya kan root cause analysis tuh pasti beda sih sama yang lain. Jadi itu, dan itu memang PR lumayan karena pertama harus nyari, terus kedua kita merenung apakah memang kita seneng gitu di permasalahan ini gitu. Kadang-kadang mau ngambil ini aja strategis nih kayaknya infrastructure financing IKN, tapi ternyata sebenarnya kita nggak pengen banget. Itu nanti dibelok-belokin dikit sama pewawancara juga akan kelabakan tuh. Misalnya kayak misalnya ya kalau misalnya ngomongin perpindahan IKN nih kayaknya lagi ini banget ya. Emangnya kamu udah pernah studi belum itu gimana New York
Washington DC dulu pindah dari New York gitu. Misalnya gitu kan kayak kita tuh sebenarnya nggak paham-paham banget gitu. Cuman karena itu isunya lagi happening aja nih di Indo gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pemilihan isu yang memang sangat relate sama diri kita itu penting, dan itu aku yakin akan beda sih feel-nya kalau misalnya kita asal nyomot milih isu sama yang memang kita tertarik banget. Itu Mbak Novri, semoga menjawab ya. Itu poinnya yang terakhir tuh bagus banget tuh Mbak Novri. Yang apa? Emang perlu merenung ya Mas Guntur ya. Perlu waktu gitu, sit down to think and reflect gitu. Dan juga itu bagian dari, ya kalau di aspek psikologinya aplikasi kan itu bagian dari pengenalan terhadap diri kita sendiri gitu kan, dan bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita gitu dalam lingkungan terdekat gitu. Ada Saya kayaknya mau nanya, pertanyaan. boleh? Nggak boleh. Boleh dong. Boleh dong. Kan aja. Itu masih terkait sama pertanyaan Mbak Novri sih, karena kan isu ini kan berarti isu yang kita tulis juga ya di esai ya. Boleh nggak kita bukan mengubah sih, ya entah itu mengubah atau mungkin menambahkan di luar dari apa yang sudah kita sebutkan di esai itu, dan bagaimana menyampaikannya? Ini Mas Guntur dulu. Kalau ditanya boleh nambahin, boleh banget sih. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Jadi memang aku kan ketika SLPDP itu ngangkat isunya infrastructure financing gitu. Nah terus kan namanya waktu itu kita bikin SLPDP cuma ada waktu berapa lama sih, sebulan paling ya. Sebulan, dan abis itu ada tes misalnya TPA, terus sambil nunggu giliran wawancara mungkin sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Nah itu pastinya kan kamu senja akan terpapar dengan informasi-informasi yang mungkin akan pertama either menambahkan atau mengubah navigasi nih, agak sedikit mengubah navigasi. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa banget senja menurutku, karena sepanjang memang menurut kamu itu permasalahan yang patut untuk diselesaikan dan diangkat ya gitu. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja. Jadi ketika misalnya tadi aku kasih contoh ya, kenapa sih milih University of Melbourne gitu. Nah terus kamu bilang, iya Pak, saya melihat ada permasalahan di Direktorat Jenderal Anggaran, terutama misalnya dari tadi permasalahan TVRI, misalnya kamu jelasin sedikit. Nah tapi kemarin saya baru melihat nih Pak, ada satu fakta yang memang membuat permasalahan ini menjadi semakin krusial, di mana misalnya TVRI ini seperti ini, dan saya semakin yakin dengan saya mengambil Master of Public Policy and Management, khususnya di satu subjek yang sangat relate dengan permasalahan ini akan membantu saya untuk menjadi salah satu orang yang menjadi solusi dalam permasalahan tersebut, misalnya kayak gitu. Kalaupun memang berbeda banget ya sampai ganti masalah gitu ya, disampaikan aja. Kalau misalnya disampaikan, palingan nanti si pewawancaranya itu akan nanya ya, mungkin karena aku kebetulan nggak sampai berubah banget ya, akan nanya, loh ini kemarin sempat ngebahas TVRI Mbak, kok sekarang ngebahasnya RCTI misalnya gitu. Terus iya Pak, jadi ini kalau saya boleh sharing jujur aja menurutku, karena 1,5 bulan tuh waktu yang sambil nunggu wawancara tuh waktu yang lumayan cukup banyak untuk kamu menyerap macam-macam ya. Mungkin kamu baca jurnal terbaru yang baru publish, atau kamu ternyata baca teori yang ternyata kemarin pembahasan kasusku tuh nggak masuk nih sama teori ini gitu. Disampaikan aja menurutku, dan itu akan menurutku itu akan justru interviewer melihat bahwa orang ini adaptif banget nih sama adaptif dengan isu yang ada saat ini gitu. Yang mana yang harus diselesaikan secara duluan, yang urgent gitu. Mungkin sama-sama isunya penting, tapi misalnya ada tambahan informasi membuat isu ini menjadi lebih urgent untuk diselesaikan. Menurutku gitu. Luar biasa sekali jawabannya. Makasih banyak Mas Guntur. Sedikit, sebenarnya aku cuma sedikit menambahkan, dan pada intinya setuju sama Mas Guntur ya. Gimana? Oke, aku jawabnya gini. Pada dasarnya yang Mas Guntur bilang tuh benar gitu ya. Yang salah adalah ketika
Nah, ini kayaknya di blunder aku di first attempt-ku gitu di LPDP. Jadi apa yang aku bilang saat interview itu agak beda dengan yang di esai. Cuman salahnya aku kok nggak bilang. Jadi kayak ada gap antara what's written in the essay dan apa yang aku sampaikan gitu. Jadi kesannya di sana, di sisi panelis itu nggak sinkron apa yang si Yoga bahas ini dalam wawancara sama apa yang tulis di esai gitu. Jadi nggak konsisten. Tadi Mas Guntur tuh poin-poin penting tuh. Jadi kalaupun agak berbeda, harusnya sih nggak berbeda jauh ya kayak tadi Mas Guntur bilang gitu. Kalaupun aku nggak sarankan berbeda jauh ya, cuman kalaupun ganti masalah ya oke selama ada disclaimer-nya gitu aja. Waktu di esai saya mikirnya ini Bu, cuman tapi harus solid juga gitu ya. Ganti masalahnya atau yang dibahas pas hari H tuh pergantian topiknya tuh solid gitu. Untuk beberapa teman-teman yang beruntung mungkin nggak bilang ya karena nggak tahu satu interviewnya udah capek di sore hari mungkin karena kan lagi-lagi interviewernya LPDP banyak banget ya, jadi subjektivitas atau standar deviasinya tuh agak-agak gede gitu. Jadi misalnya berlaku di suatu hal sama yang lain mungkin enggak, cuma secara general tadi aku setuju sama Mas Guntur tadi, dan blunderku jangan diulangi gitu, yang aku nggak state gitu yang aku tulis apa yang sedang aku bahas tuh apa, jadi kelihatan ada gap di situ. Dan semoga teman-teman tidak perlu mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Itu aja. Ya, makasih Mas Agoy. Berarti ini berlaku juga untuk kayak hal-hal yang di CV ya. Misalnya kayak achievement, strength with weakness, kayak gitu juga bisa ya. Maksudnya kalau beda gitu dengan yang soalnya bisa juga. Apa itu perlu disclaimer juga nggak kalau kayak jangan selalu prinsipnya tuh dalam hidup, if it's too much then it's not good gitu. Jadi kalau banyak deviasinya dari aplikasi ya jangan gitu. Kalau bisa 1-2 lah gitu kan. Kalau semuanya beda, kayak ini anak kemarin prepare nggak sih bikin aplikasinya, serius nggak sih dia sebenarnya gitu, kok banyak yang beda, banyak yang deviate nih dari draftnya gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Agoy. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup? Tadi kayaknya ada open mic, tapi aku cukup sih, nanti kasihan yang lain aku japri aja. Lanjut Mas mau nanya, kalau Mas Gunturnya belum waktu sahur di sana. Ini lagi menunggu ya, ngabuburit sebelum sahur ya. Aku sih monggo aja ya selama Mas Gunturnya masih Ya, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Guntur, Mas Agoy atau Mbak Anjanya, silakan. Udah cukup kayaknya Mas Isak ya. Sepertinya cukup. Dari ini mungkin dari Mas Agoy sama Mas Guntur ada closing statement terakhir, pesan buat Anja ataupun teman-teman peserta lainnya, silakan. Mas Guntur dulu deh. Langsung mikir nih kalau closing statement. Iya sama. Kalau aku gini sih, menjelang interview tuh yang tahu diri kita tuh ya diri kita sendiri. Kayak mau Mas Yoga tadi bilang perbanyak mock interview, kalau misalnya diri kita sendiri nggak, gue kayaknya 2-3 kali karena gue orangnya overthinking. Itu nggak apa-apa, tapi menurutku kalian harus tahu gitu, kan kita memang pengennya tuh targetnya tuh yang bagus ya, bagusnya tuh ya menurut pendapat kita atas masukan-masukan. Nah, itu gimana caranya kita di titik yang menurut kita udah oke nih, kayak tadi Mas Yoga bilang, kayaknya gue baru dapat ritmenya, cara jawabnya itu di
mock interview keempat, oke kayaknya abis ini cukup, gue abis itu siap-siap interview gitu. Nah itu yang tahu diri kita sendiri gitu. Jangan karena misalnya FOMO teman-teman udah, aduh sih ini udah interview 10 mock interview 10 kali gitu kan, ada ya orang-orang yang tiap minggu tuh mungkin bisa 2-3 kali mock interview katanya untuk memperlancar. Nah itu juga nggak apa-apa kalau misalnya memang kalian itu menilai diri kalian itu bisa dan harus melakukan itu gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya ya buat limitasi buat diri sendiri deh. Pokoknya tahu diri sendiri bagusnya seperti apa, nyamannya kayak gimana. Kayak tadi yang aku sampaikan sama Mas Yoga, metode bullet points, metode tadi Mas Ishak nulis paragraf itu kan datang dari ketika kita tahu diri kita sendiri nyamannya seperti apa gitu. Jadi itu yang paling penting menurutku untuk menghadapi interview sih. Mantap Mas Guntur, menambahkan dari Mas Guntur tadi. Jadi wawancara kan soal mempresentasikan diri kita gitu ya di depan interview dengan cara yang satu meyakinkan. Utamanya meyakinkan sih ya. Meyakinkan itu kan kalau di-elaborate lagi ya, satu kelihatan siap, kedua dia tahu apa yang dia omongkan gitu. Itu intinya gitu. Dan panelis itu nggak ada urusan sama kita di masa lalu dan nggak ada urusan di masa depan. Urusannya sama kita saat itu. Jadi Nah tadi yang aku ingat banget nih. Jadi Pak Rio kayaknya ya. Pak Rio apa siapa ya? Pas di PK tuh bilang, you may be the chosen ones, but you are not the best. Kita yang terpilih, tapi belum tentu kita yang terbaik. Ini kita karena kebetulan bisa meyakinkan panelis aja gitu saat wawancara. Dan sebagian mungkin pintar ngecap gitu. Sisanya beruntung gitu. That's it gitu. Dan saat tugas kita meyakinkan pewawancara saat itu gitu. Iya, ke depannya kita lakukan apa enggak kan itu isu integritas ya. Itu jadi bagaimana harusnya dilakukan. Tapi itu tadi wawancara nggak ada urusan sama kita di belakang sama di depan gitu. Dia memutuskan at the time gitu. Jadi sebisa mungkin melatih bagaimana kita mempersiapkan dan melatih diri kita untuk to present ourselves dengan yang cara convincing dan confidence itu tadi. Sisanya ya praktis tadi sesuai kebutuhan dan kenali diri ya, dan pasti ya banyak-banyak doa dan juga doa orang-orang terkasih ya dari kita itu sangat-sangat membantu. Ya sisanya masalah takdir lah. Kayak saya perlu 3 kali, ada yang orang 4 kali, ada cukup 1 kali time LPDP lulus gitu. Jadi ya itu ada part of destiny-nya juga ya. Itu dari aku Mas Ishak. Makasih banyak teman-teman Mas Guntur. Mas Ishak? Masih mute. Oh, siap. Cukup sepertinya ya teman-teman. Aku ganti. Oke, teman-teman, makasih banyak. Khususnya buat Guntur, makasih banyak udah nyempetin waktunya di tengah-tengah dini harinya Australia. Semoga lancar studinya. Mas Agoy juga makasih. Mbak Anja juga makasih. Semoga mock-up kali ini bisa jadi bahan perbaikan untuk sisi banyak banget. Ininya ya. Tenang, Anja masih akan menemukan keringat dingin berikutnya. Tapi yang aku dapat sih mock-up membantu banget ya di pelaksanaan ini. Cuman balik ke tadi yang disampaikan Guntur sama Agoy, semuanya personal masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke teman-teman, aku rasa cukup ya, udah 22.20 di sini. Kita masih harus sahur besok biar nggak kesiangan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan selama prosesi. Makasih banyak buat Guntur sama Mas Agoy, Mbak Anja juga. Aku izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih semuanya. See you Mas Mas Guntur. banyak. Yo, Nice to Mas see you Mas. Yoga, Senja, dan Mas teman-teman Guntur. yang lain. Makasih Sukses banyak. ya. Mari. Ya, amin. Semoga Makasih. lancar puasanya. Amin. Finally.